membuat apa yang kita tulis dan mengerjakan itu artinya gini, kita mengerjakan apa yang kita tulis dan menulis apa yang kita kerjakan. Itu aja seharusnya yang ditulis sebenarnya sama kita. Jadi kalau kita misalnya buat RPP itu sebagus apapun, kalau itu di lapangan tidak kita selesaikan dan tidak kerjakan seperti yang langkah-langkah yang kita lakukan, itu sebenarnya nggak ada gunanya. Kalau menurut saya, intinya jujurlah kita pada apa yang akan kita buat itu. Tapi kalau yang kita buat itu dan kita laksanakan di lapangan seperti yang apa kita tulis, itu aja sudah sangat baik. Nah, kalau menurut saya, kalau menurut dan langkah-langkah pengerjaan RPP itu sebenarnya bisa Bapak dan Ibu cari semuanya. Saya di sini hanya sekedar mengimbau pada diri saya juga, terutama pada diri saya dan pada Bapak Ibu sekalian adalah intinya saya bilang bahwa kita menulis apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita tulis. Kalau masalah pembuatan video atau perangkat pembelajaran, nggak ada gunanya kalau perangkat pembelajaran itu kita buat itu hanya sekedar untuk ujian, sekedar untuk ada kegiatan-kegiatan seperti ini, itu nggak ada gunanya kalau menurut saya. Karena yang terpenting bukan kegiatan ini, kalau menurut saya ya, bukan kegiatan ini yang terpenting, tapi yang di lapangan lah yang terpenting. Nah, jujur kita terhadap diri kita sendiri, jujur kita terhadap siswa anak didik kita, itulah yang terpenting menurut saya. Kalau langkah-langkah RPP itu kita download di internet, bisa kita download dicari di mana-mana, apa tempat Satminkal kita semua disesuaikan, kita tingkatan apa, dari tingkatan SMK kah, dari kalau saya dari SMK misalnya seperti itu bisa kita sesuaikan semua. Tapi masalahnya kita adalah melakukan apa yang kita buat itu dan membuat apa yang kita lakukan atau menulis apa yang kita lakukan. Itu aja saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jangan nanti kalau kita masuk ujian, pas mau melengkapi pemberkasan, kita semua buatnya sebagus mungkin. Tapi pada di lapangan toh kita nggak bawa catatan apa-apa, nggak bawa persiapan apa-apa, nggak bawa RPP apa-apa, itu nggak ada gunanya semua. Jadi kalau untuk nanti ke depannya, saya hanya mengimbau Bapak-Bapak dan Ibu sekaliannya, saya juga pribadi bertekad juga melakukan ini semua, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah yang sebenar-benarnya pada saat ini. Kalau masalah membuat video pembelajaran itu bagus. Sekarang masa-masanya daring. Mungkin di sekolah-sekolah tertentu nggak sepenuhnya daring. Ada yang setengah daring. Dalam artian ada yang pengumpulan tugas anak-anak. Nah, itu bisa aja dibuat. Bisa aja dibuat. Kalau nanti di sini mungkin orang Unimed itu menuntut untuk pembuatan video, ya silakan Bapak dan Ibu buatlah video. Tapi menurut saya akan lebih bagus itu lagi. Saya hanya sekedar disinilah apa kejujuran kita diuji. Dalam artian bukan sekedar hanya melengkapkan tugas saja. Itu saja. Saya ingin menggugah hati nurani Bapak Ibu semua, saya pribadi juga, bahwa tugas ini bukan sekedar untuk ujian saja. Ini yang seharusnya kita lakukan. Kalau masalah RPP, Bapak dan Ibu, saya rasa lebih ahlinya daripada saya untuk melengkapi semuanya, pembuatan videonya, apa-apa semua, masalah materinya. Saya yakin juga kita rata-rata juga alumni dari Unimed, itu semua udah dipersiapkan semuanya, bahan materinya. Tapi masalah di lapangan, kita harus jujur, itu aja menurut saya. Demikianlah pengarahan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua, dan program ini bukan sekedar untuk perbaikan untuk kedepannya gitu. Kedepannya ini memang kita harus berbuat yang terbaik untuk anak didik di sekolah kita masing-masing. Inilah anak bangsa yang akan menjadi pemimpin kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna. Ini pagi-pagi kita sudah mendapatkan spirit yang luar biasa dari Bu Erna ini. Jadi mungkin mengingatkan kita kembali bahwasannya kita
dalam mengembangkan RPP itu dituntut sebuah kejujuran. Kejujuran itu kesamaan antara apa yang kita tuliskan dengan apa yang kita lakukan di lapangan. Gitu tadi saya ambil kesimpulan dari Bu Erna. Jadi kita ini seorang guru itu bukan hanya sampai materinya aja ke siswa, tapi penyampaian karakter itu juga harus sampai ke siswa. Begitu tadi ya yang disampaikan Bu Erna. Jadi terkait dengan informasi RPP Bapak Ibu, sama halnya dengan yang Bu Erna sampaikan, itu bisa kita ambil di mana saja informasinya, ya, terkait dengan pengembangan RPP tadi. Jadi Bapak Ibu bisa searching di googling, nah gitu, atau bahkan sebenarnya Bapak Ibu lebih banyak pengalamannya untuk membuat RPP, begitu. Nah, saya buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya silakan. Silakan Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Halo. Yes, iya Pak. Silakan. Gini Bu, tadi yang Ibu paparkan itu memang sudah benar Bu. Itu memang kita dituntut harus jujur. Cuman saya hanya sedikit berbagi pengalaman aja Bu. Kebetulan mungkin di tempat tugas kita masing-masing kan Bu berbeda situasi dan kondisi siswanya dan juga kultur daripada daerahnya itu. Jadi kalau seperti pengalaman saya Bu yang sudah hampir belasan tahun mengajar di daerah pulau, mungkin apa yang Ibu sampaikan itu menurut saya setengahnya aja yang bisa direalisasikan. Karena secara pribadi jujur Bu, karena kemampuan dasar daripada anak yang kita ajarkan itu sangat tidak ada gitu. Bahkan seperti saya contohnya, saya mengajar di tingkat SMP, sedangkan anak yang saya ajarkan sampai kelas 9 saja untuk perkalian aja tidak paham Bu. Satu, yang kedua, untuk penjumlahan antara minus dan positif, apabila itu kita gabungkan mereka tidak paham. Itu dari dasar awalnya tidak ada ilmunya, sedangkan dasar dari matematika itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau anak sudah mengerti dasar itu, mungkin kita guru akan bisa mengikuti apa yang sudah kita terapkan di RPP-nya. Dan pada kenyataannya, di tempat saya bertugas sendiri, itu tidak saya dapati Bu dari siswanya. Berarti saya itu harus mengajar dari nol lagi. Dan kalau saya menulis apa yang saya buat, itu yang saya ajarkan, itu akan membuat saya kewalahan. Dan bisa jadi anak tidak akan mengerti lagi dasarnya gimana saya mau melanjutkan materi, sedangkan dasar dari awalnya aja mereka tidak mengerti gitu Bu. Itu yang menjadi permasalahan. Makanya selama ini ketika saya mengikuti pelatihan juga, itu selalu saya pertanyakan dengan para fasilitator yang memberikan penyajian materi. Dan saya itu berharap bagaimana kita guru matematika itu diadakan pembinaan atau pelatihan untuk mengajarkan cara simpel sederhananya bagi anak yang sama sekali tidak mengerti dasar matematika itu gitu Bu. Sehingga kalau kayak kami yang daerah yang contohnya di pulau atau daerah yang terpencil, kita bisa mendidik anak itu supaya mereka bisa mereka bermain gitu, sehingga mereka bisa lebih cepat memahami dasar matematika itu seperti apa. Jadi kalau selama ini kan kita pemerintah dituntut administrasi, RPP. Ya kita harus administrasi aja, namun nggak tuntas semua pembelajaran yang kita buat di RPP itu kita terapkan ke anak. Karena untuk melanjutkan ke materi berikutnya, materi sebelumnya nggak ngerti gitu Bu. Itu mungkin sebagai pengalaman yang saya alami yang di lapangannya Bu. Makanya mungkin seperti katakan tadi benar, kita harus jujur sebagai guru. Saya mengakui itu. Saya tidak bisa menerapkan 100% apa yang saya tulis di RPP itu dengan realisasi di lapangan. Karena memang kondisi siswanya yang dari dasarnya memang tidak ada dasar matematikanya. Gitu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Mujur. Apa yang Pak Mujur hadapi itu semua kita hadapi Bapak.
Yang maksud saya katakan jujur tadi, Bapak udah menerapkan sesuatu yang sangat jujur menurut saya. Itu semua kita hadapi di lapangan. Karena ada yang anak pun nggak bisa kali-kali, ada yang anak nggak bisa apa-apa kan gitu ya kan. Tapi seandainya kita mau jujur, memang betul harus jujur, Bapak bisa bikin RPP sesuai dengan apa yang Bapak hadapi itu, tapi sesuai dengan materi, diselipkan juga di situ Pak, waktu-waktu Bapak untuk bisa supaya anak itu bisa menghafal kali-kali, ya Bapak tuliskan aja. Bapak tidak usah ragu untuk menuliskan kegiatan apa yang Bapak lakukan di situ, dari berapa jam pertemuan. Kita coba itu nanti, kita buat gebrakan seperti itu untuk RPP yang akan kita buat. Itu bisa aja, karena itu yang menjadi pertanggungjawaban kita. Kalau Bapak memang, kalau menurut saya, kalau Bapak misalnya memang melakukan itu, Bapak buat itu di laporan Bapak bahwa ada sekian menit Bapak memang mereview untuk perkalian anak-anak atau mereview pembagian anak-anak, mereview penjumlahan positif negatif bagi anak-anak, itu bisa-bisa aja Bapak lakukan. Tapi Bapak tulis aja di situ, sekian menit ini untuk review ini, sekian menit untuk review ini. Kita berusaha untuk jujur dibuat di situ. Seandainya nanti ada pemeriksaan atau diharapkan dari apa, kita buat juga materi yang secara umum yang harus diapakan, yang harus disampaikan. Tapi juga kita buat juga kegiatan-kegiatan yang di samping itu harus kita selipkan juga sesuai dengan keadaan di lapangan. Kalau menurut saya itu bisa dilakukan. Itulah kalau misalnya kita mau jujur. Jadi selama ini itulah karena kita nggak mau jujur, kita bikinlah RPP sebagus mungkin. Tapi di lapangan lain yang kita lakukan, sehingga kirain bapak-bapak yang di atas-atas sana kita udah lakukan yang terbaik, baru mereka buatlah semuanya ini, semua laporan itu bagus, semua bikin silabus, naikkan lagi materinya, naikkan lagi semuanya, sehingga megap-megap lah ibaratnya kita mengejar ketuntasan belajar bagi anak-anak kita. Tapi seandainya kita mau jujur dari bawah, apa yang kita buat itu kita lakukan dari sekarang, maksudnya kita akan berbuat seperti itu. Setiap kegiatan, nanti seandainya ada pemeriksaan, ini yang saya lakukan Pak, ini yang saya apakan. Nah, seandainya seperti itu, saya rasa akan ada perbaikan nantinya. Menurut saya itu, ya, sehingga nanti adalah perbaikan bahwa ini dilakukan juga, tapi ketuntasannya hanya seperti ini Pak, karena ini dilakukan sekian menit harus untuk membahas perkalian lagi, membahas penjumlahan positif negatif lagi. Itu berulang, lama kelamaan nanti. Tapi tetap kita adakan itu waktu untuk anak-anak. Menurut saya itu baik, karena di lapangan mau tak mau saya juga menghadapi seperti itu. Ada anak yang nggak bisa kali-kali, ada yang anak yang nggak bisa bagi-bagi pembagian dengan pecahan apa semua. Itu tetap kan kita ambil waktunya. Sekarang lah saatnya, maksudnya kita buktikan bahwa kita mau jujur, bahwa kita juga melakukan itu. Tuliskanlah itu. Jadi saat ada pemeriksaan kok nggak tuntas, iya karena waktunya kita buat untuk ini, karena buatnya untuk ini. Memang itu dilakukan dan itu tidak menyalahi aturan kalau menurut saya. Tapi karena selama ini kita nggak mau jujur, kita bikin aja yang terbaik. Oh begini. Ya jadinya kita tetap dijejeli dengan materi yang lebih tinggi, Sementara yang kita hadapi tidaklah seperti itu. Itu kalau menurut saya Bapak, Ibu. Ya Bu, mungkin yang Ibu sampaikan itu menurut saya sudah benar Bu. Tapi kan yang menjadi permasalahan yang baru kan ketika seperti itu, yang menjadi beban bagi kita guru matematika itu kan di ujian nasionalnya Bu, di akhirnya untuk saya kelas 9-nya. Kalau seandainya kita memang benar yang Ibu sampaikan tadi, kita juga, saya pribadi juga sudah menerapkan seperti itu. Saya menyisihkan waktu sebagian terkadang untuk mengajarkan anak yang dasar. Terkadang materi saya tinggalkan. Tetapi kan yang menjadi beban lagi kan Bu, ketika nanti anak mau mengikuti ujian akhirnya atau ujian nasionalnya. Di situ yang menjadi satu kendala dan satu beban bagi saya pribadi ya, sebagai guru yang mengajar juga dari jenjang kelas 7, 8, 9-nya seperti itu Bu. Mungkin yang cara Ibu sampaikan tadi sudah benar. Saya setuju dan saya sepakat dengan sepaham dengan itu, dan itu pun sudah saya lakukan Bu. Tapi itulah yang menjadi kendalanya mungkin karena dituntut kita kan di sini nanti di akhirnya yang dilihat, bukan seperti apa prosesnya itu, gitu Bu. Akhirnya itu yang dilihat nantinya, anaknya nilai berapa.
Nah gitu Bu. Kalau contohnya dapat nilai 1, siapa guru matematikanya? Ngerti nggak gurunya mengajar? Tuntas nggak? Pernah nggak gurunya mengajarkan di sekolah? Atau gurunya jangan-jangan main handphone aja, main-main. Nah, itu menjadi persepsi yang datang Bu, bukan ketika prosesnya itu yang kita inikan sekarang. Itu mungkin dari terima kasih Bu. Baiklah, ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain, ada mungkin menanggapi? Kalau menurut saya itu semua adalah akibat ketidakjujuran kita selama ini. Karena apa? Kayak gitulah kita bilang ini tuntas, ini tuntas, ini tuntas gitu. Tapi kalau mulai dari sekarang kita ini mungkin ujian nasional nanti disesuaikan dengan daerah-daerah kita masing-masing. Kalau menurut saya, kalau kita mau jujur dari sekarang, bisa aja itu nanti. Karena ini karena selama ini kita selalu buat yang di laporan yang baik, di laporan semuanya bagus, jadinya kita dihadapkan pada ujian nasional yang merata antara wilayah Jawa dengan wilayah Sumatera, wilayah pulau yang mana-mana itu dianggap semuanya sama, padahal kan nggak sama. Tapi karena dari setiap laporan kalau disuruh apa, kita bikin semua bagus, semua bagus, semua bagus. Itu masalahnya sebenarnya. Tapi kalau dari sekarang kita bilang mulai kita bilang kami hanya tuntasnya sampai di sini. Mungkin nanti ini laporan-laporan seperti ini kalau semua kita buat seperti itu, nanti ya jadi pemikiran juga bagi petinggi-petinggi kita, sehingga oh iya daerah sini hanya mampunya sampai sini, sehingga nggak disamaratakan nanti untuk ujian nasionalnya. Bisa jadi gitu, karena tidak sama semua. Tapi selama ini karena kita dianggap semuanya sama, setidaknya karena kalau setiap laporan kita selalu kita ambil yang bagus-bagusnya aja, jadinya ya udah dibuat sama rata aja semua. Coba kita berani, itu masalahnya. Sekarang kita nggak berani untuk kayak gitunya itu. Walaupun kita selalu bilang gini kita bicara ini sekedar di itu. Tapi pada saat diminta untuk seperti ini, laporan seperti ini, ya buat yang sebenarnya. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang mau menambahi pengalamannya kah? Sebenarnya seperti yang dinyatakan Bu Erna dan Pak Mujur, itu dialami oleh setiap Bapak Ibu guru yang mengajar begitu ya. Bapak Ibu, sebenarnya kami juga di universitas begitu juga Bapak Ibu. Cuma memang minimal tuntutannya itu agak minimal tuntutannya, karena kelas itu seperti kalau kami yang di kelas itu kelas sudah milik hak kami gitu, tidak boleh diganggu gugat. Maksudnya mau kayak mana kami jadikan mahasiswanya, kemudian untuk nilainya juga itu haknya kita sebagai dosen. Kemudian ya yang pasti memenuhi standar minimal begitu Bapak Ibu. Nah, untuk intervensi yang lain itu mungkin tidak seperti yang Bapak Ibu alami kalau menurut saya. Kalau Bapak Ibu sepertinya nanti untuk nilai rendah saja siswanya mungkin ada evaluasi yang cukup mendalam sehingga menjadi beban pikiran yang mendalam juga begitu. Nah, kalau di kampus itu kalau nilainya udah nggak pala dikejar-kejar sama rektor begitu ya. Nah, malahan yang ngejar itu mahasiswa kok nilai saya kok begitu. Nah, mungkin begitu. Nah, bedanya paling begitu. Tapi pengalaman ketidaktercapaian itu akibat dari berbedanya anak-anak itu kita sama Bapak Ibu. Jadi anak yang satu, mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain itu tidak memiliki kemampuan yang sama. Bisa aja dia memiliki kemampuan di bidang yang lain, tetapi di bidang yang ini berbeda. Jadi tuntutannya itu kita juga nggak bisa paksakan, begitu. Nah, jadi intinya memang kejujuran. Jadi tadi saya sepakat sekali kalau dimulai dari sekarang kita Bapak Ibu guru untuk jujur bahwasanya di daerah saya tidak bisa melakukan UN yang modelnya begini gitu. Nah, kalau berani begitu ya Bapak Ibu seperti Bu Erna bilang,
Nah itu luar biasa. Karena kita di kelas aja kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan anak-anak kita, apalagi kita menyamaratakan seluruh Indonesia begitu kan. Nah itu mungkin yang menjadi PR bagi kita dari sejak hari ini gitu. Jadi supaya kita tidak terlalu stres mengajar anak-anak itu, maka kitanya juga Bapak Ibu, kejujuran kita itu kemudian orientasi kita terhadap anak-anak memang harus mulai dirubah. Jadi anak-anak ini mau dibawa kemana sebenarnya harus kita rubah. Nah, kalau hanya mau mendapatkan nilai standar yang UN misalnya, nah itu saya rasa cukup kecil sekali kalau orientasinya hanya sekedar itu. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kondisi pandemi sekarang ini memungkinkan menyebabkan terjadi perubahan yang drastis, termasuk mungkin UN yang ditiadakan lagi begitu ya Bapak Ibu, atau sebenarnya sejak menteri yang baru Mas Nadiem, maka dia menghilangkan UN. Nah mungkin dia juga sudah mendengar keluh kesah kita sebagai guru gitu Bapak Ibu. Jadi standar-standar yang mau dibuat itu memang tidak bisa berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lain. Seperti yang saya bilang tadi, standar satu anak itu aja sudah berbeda dengan anak yang lain, apalagi antar sekolah, apalagi seluruh Indonesia. Mungkin itu Bapak Ibu yang lain ada yang mau ini memberikan pengalamannya terkait masalah yang kita hadapi bersama. Atau Bu Erna, silakan Bu, mau menyampaikan lagi apa yang belum tersampaikan. Baik, Bu Banjarnegara, saya rasa cukup dari saya. Saya hanya berharap apa yang kita lakukan ini ke depannya bisa merubah kita menjadi lebih baik, itu saja. Baik saya, baik Bapak dan Ibu semuanya berpengalaman di lapangan. Jadi kalau menurut saya nggak ada gunanya saya pribadi nggak ada gunanya laporan tuh bagus-bagus kalau yang kita yang kita laksanakan di lapangan itu tidak sesuai apa yang selama ini bisa kita buat. Kita bisa buat laporan bagus gitu, kenapa kita nggak bisa buat apa yang kita lakukan juga bagus? Karena hasil dari semua itu adalah untuk anak bangsa kita sendiri. Itu saja saya rasa cukup dari saya. Kita bisa lanjutkan di ruang diskusi nanti bagi kawan-kawan untuk pembuatan RPP-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita tutup untuk web meeting pagi ini. Kemungkinan nanti kita akan ada web meeting di sore ya Bu Erna, untuk refleksi atau bagaimana kita kalau dari jadwal yang di share oleh admin itu sore harus ada web meeting lagi ya Bu. Menurut Bu Erna gimana Bu? Kalau masalah pertemuan nanti sore atau web meeting nanti sore, kita tunggu aja pengarahan dari admin aja, karena saya pun berdasarkan ketentuan dari admin. Oh iya baik. Saya Bu, tidak. nanti kita tanya lagi sama admin kalau tentang jadwal yang akan kita lakukan sore nanti. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini dulu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita akan kembali ke LMS-nya masing-masing. Jadi target kita untuk 3 hari ini itu menyelesaikan RPP, 3 RPP yang 1 RPP diantaranya adalah 1 RPP yang 1 halaman. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di web meeting pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu, terima kasih juga Ibu. Ya.